Perkenalkan, saya Usifa Cahyayata Siswoyo dengan NIM G002312 dari SGD 18. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian dari basic anatomy. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai arteri. Jadi, arteri ini diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri ini bawa darah kaya akan oksigen, kecuali arteri atau trunkus pulmonalis dan arterium umbilicalis yang dia ini membawa darah kaya akan karbon dioksida. Nah, untuk peredaran darah sistemik ini dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventricle kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra menjadi arteri koronaria. Banyak arteri koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri ini disebut dengan end arteri. Kemudian, pada arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah trunkus brachiocephali. Nah, trunkus brachiocephalic ini akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra ini kemudian akan bercabang menjadi arteri yang menvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna arteri carotis yang akan menvaskularisasi bagian wajah dan leher. Sedangkan arteri carotis interna akan menvaskularisasi ke arah otak. Yang kedua ada arteri carotis communis sinistra. Jadi arteri ini akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan menvaskularisasi bagian wajah dan juga leher, sedangkan arteri carotis interna akan menvaskularisasi ke arah otak. Yang ketiga, ada arteri subclavia sinistra. Arteri ini akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas ke bagian sinistra. Nah, ada juga nih yang namanya aorta descendens yang merupakan lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens ini akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih atas dari diafragma disebut pars thoracica, di mana aorta ini akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih bawah daripada diafragma disebut pars abdominis, di mana akan memvaskularisasi sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Hal yang perlu diingat adalah setelah menjadi aorta descendens, aorta akan membelah lagi jadi dua, yakni sepasang arteri iliaca communis di mana akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian pinggul, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah atau alat gerak bawah. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai sistem dari vena. Nah, vena ini adalah pembuluh darah yang bawa darah mendekati jantung. Semua vena pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan antara lain adalah vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius, dan vena cardiaca minime. Jadi, vena superior itu akan adalah muara dari tiga besar, yakni penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephali dan juga vena azygos. Yang pertama ada vena brachiocephali yang terletak di sini, merupakan muara dari vena besar yang berakhir untuk mendrainase ke daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan juga alat gerak atas.
seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kemudian, ada juga vena azygos, yakni vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini akan menyilang ke kanan dan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Yang ketiga ada vena cava inferior, yang seperti namanya inferior berarti ke bawah. Ini akan mendrainase darah ke bagian organ-organ viscera dan ekstremitas bawah. Di ujung vena cava interior ini, yakni di bagian panggul, vena ini adalah muara dari sepasang vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Hal penting yang harus diingat adalah sebelum masuk ke atrium kiri, vena cava inferior ini akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke sistem vena porta hepatis, lalu kemudian baru dialirkan ke vena cava inferior. Kemudian, terakhir saya juga akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Jadi, sistem saraf ini adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan juga terkoordinasi. Sistem saraf tuh kebagi, jadi ada saraf pusat dan saraf perifer atau saraf tepi. Agar saraf pusat dapat berhubungan dengan organ-organ di perifer, ada yang namanya konektor. Maka dari itu, hadirlah sistem saraf tepi ini yang berlaku sebagai jembatan antara saraf yang menjadi komando dan juga dengan organ-organ di perifer. Jembatan ini dua arah, jadi ada sinyal yang dibawa ke perifer dari perifer ke sistem saraf pusat atau namanya aferen. Ada juga sistem yang dibawa dari sistem saraf pusat ke perifer aferen. Jadi ada bolak-balik kayak gitu. Jadi terus secara umum untuk struktur neuron sendiri terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat matik rangsan dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Jadi seperti itu gambaran dari struktur saraf. Nah, jadi sistem saraf ini ada dua tipe. Jadi ada yang central nervous system, ada otak dan juga medulla spinalis. Terus ada juga peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf tepi ini ada 5 bagian, yang nukleus yang merupakan kumpulan badan sel di sistem saraf pusat, traktus yang merupakan kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Ada juga ganglion yang merupakan kumpulan dari badan sel soma pada sistem saraf perifer. Ada juga nervus yang merupakan kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer yang menjulir bebas. Ada juga plexus yang merupakan anyaman di nervus perifer. Jadi seperti itu skemanya. Jadi saraf perifer ini terdiri dari banyak aspek fungsi dan bagiannya juga kompleks. Untuk memudahkan kita memahami, terdapat mind map. Dan ada yang perlu diingat. Tadi kan udah disinggung kalau saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat ini fungsinya bisa banyak. Jadi ada yang afferent atau afferent. Jadi maksudnya dibagi ke dua itu ya. Pertama, untuk yang afferent ini berarti mengalirkan sinyal perintah. Berarti dari sistem saraf perifer ke saraf pusat. Terdiri dari viscerosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jelas aferen dari organ-organ dalam atau visceral. Ada juga somatosensor yang mendeteksi rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jelas aferen selain organ dalam. Nah, ini nanti dibedain lagi jadi yang general sama yang spesial. Yang kedua, sistem saraf aferen yang berarti mengalirkan perintah dari saraf pusat ke perifer.
Ada yang visceromotor atau disebut sistem saraf otonom yang bekerja involunteer. Jadi dia ini nggak sadar. Terdiri dari yang simpatis dan juga parasimpatis. Simpatis memberi perintah flight or sementara. Kalau untuk yang parasimpatis ini beri perintah rest or digest. Yang kedua, ada yang somatik atau somatomotor yang biasa disebut sistem saraf volunteer yang bekerja secara sadar. Jadi, ini dapat dikontrol. Contohnya, nervus yang menginervasi otot-otot angka bergerak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.